Halo gengs, lanjut ya. Tadi saya udah menghabiskan secara timeline kalau ngopi saya. Jadi tadi saya udah menghabiskan kopi Aeropress di attach sama paper filter Aeropress Ori. Tapi ternyata saya nggak suka dengan Aeropress Ori itu. Tekanannya terlalu ini ya, susah banget nekannya, apa karena masih baru ya. Bicara tentang nano cara, pakai ini ya sebelum azan. Jadi saya akan set 10 jam. Ini cepet banget kok, yang lama tuh nungguin ya. Jadi kalau gilingan yang light kayak gini, super light, bahkan sampai ada yang mentahnya, biasanya saya akan melakukan percobaan di cold brew 10 jam biasanya. Habis itu ya udah nikmatin dengan kalau di brew dengan suhu tinggi biasa aroma mentahnya semakin kuat kalau saya. Jadi brewnya mesti di suhu 88 aja, termasuk di cold brew. Kita akan timbang. Saya set gramasinya di 66 aja ya. Kita akan bikin kopi santai cold brew 66. Wih, penuh banget ya. Oke, 66 banyak ya. Cold brew saya 66, tapi ada yang set di 55. Ini binnya bisa dilihat secara seksama. Sekali lagi di cahaya terang, ini binnya. Aduh, sayang banget sih sebenarnya kalau dia dibikin lebih matang dari ini, pasti aroma mentahnya akan hilang dan yang ada adalah semerbak aroma kopi matang. Sayang ya, sayang nih smoking barrel. Mungkin tapi buat saya sih, kalau buat beberapa orang mungkin suka banget dengan style gilingan roastingan yang mentah kayak gini. Lihat ya, mentah nih, kalian bisa lihat. Buat saya sih ini mentah, mentah lah pak, diulang-ulang. It's okay, buang. Sip, kita giling. Banyak banget ya. Ini biasa saya di set ini loh, kita lihat dulu. Oke, biasa saya set di 77, malah 70, sekarang 66. Oke. Wow. Oke. Masih ada nggak? Banyak. Salah tempat. Pinggirkan. Kita tuang ke sini. Jadi nanti malam saya mau ngopi apa nih ya? Nggak punya single origin. Saya nggak punya single origin yang mumpuni. Kayaknya saya mau ngopi, tadi nggak puas ngopinya, sementara ini buat besok. Kita tuang semuanya. Biasa saya pakai es batu si cold brew, tapi kali ini saya nggak akan pakai es batu, jadi pakai air biasa aja. Lalu nanti tetap saya akan taruh di kulkas. Walaupun orang-orang bilang bego banget sih katanya, namanya cold brew jangan taruh kulkas. Saya bilang di dunia kopi tuh nggak ada yang baku pak. Kalau dunia kopi itu baku, tiap lomba sama dong resepnya ya, bener nggak? Iya, saya sip. Kita akan tuang air ya.
kita cek sebenarnya berapa sih saya ngasih air. Suka yang bertanya-tanya total air berapa sih. Nah, kita akan tuang. Nanti saya tunjukin ya. Pelan-pelan aja dikasih airnya. Wow. Semoga hujan. Semesta mendukung saya ngopi gak enak. Apa sih? Make sure si kopinya terbasahi. Yes. Tadi lihat gak alat yang putih itu? Tuh. Ambilin dong. Ambil sebelah sana dong. Raka lagi nuang air ini. Panas. Kamu muter dong, Pak. Hati-hati, Pak. Saya penuhin sampai 700 setahu saya. Yes. 700 buat kalian yang suka bertanya-tanya. 700 tuh sampai batas di atas tuh. Kelihatan nggak? Nah, ngambang-ngambang gitu. 700. Kita udah ya 700. Kalau enggak saya kasih 700 dikit, 715, 720. Yes, sudah hujan jadi saya akan tutup. Perut buncit kelihatan, malu. Tutup. Kita akan taruh di kulkas ya. Aduh. Nade sama teman-teman Nade ketawain doang. Taruh di kulkas. Oke. Kulkas, penuh juga ya isinya. Kulkas isinya ini ada gula aren, ada susu terusin ya, gula aren taruh sini. Kita tunggu 10 jam, oke? Hai guys, udah berapa jam ting? Udah ternyata 11 jam. Nampak menggoda. Kita akan minum Cold Brew Nano Chala. Oke. Seperti yang saya bilang. Kita buka dulu ya. Kita ambil bagian atasnya. Sorry. Kita buka bagian atasnya. Kita menghilangkan sambil ngobrol. Jadi si Nano Chala ini dari Smoking Barrel, seperti yang saya bilang, dia itu aroma roastingannya masih bau green bean, bau mentah kalau saya.
Mungkin memang tujuannya untuk itu, karena seperti yang saya bilang setiap roster punya tujuannya dan objektifnya masing-masing. Ada yang memang rosternya alirannya dark roast. Kalian tahu si ini kan, si klinik kopi yang di Jogja. Kalau dia sih light roasting garis keras ya. Jadi tapi saya bukan di area situ mainnya. Sebenarnya buat saya light roasting nggak apa-apa, asal jangan sampai ada aroma bau green bean. Sebetulnya itu sih kalau light roasting, tapi matangnya sampai ke dalam dan aroma bau mentahnya nggak ada, buat saya masih fine. Biasa justru itu create rasa yang lebih otentik lagi, notesnya lebih keluar lagi kalau memang tujuannya untuk mengeluarkan notes, dan biasanya lebih enak rasanya. Kemarin saya menggunakan Aeropress 18 gram air 220 ml. Kurang merasakan sensasi yang gimana banget. Mungkin si Nano Cala ini roastingannya bukan buat saya, buat orang-orang yang memang suka light roasting raw. Kalau saya nyebutnya si raw banget. Jadi memang si kelihatan dari beberapa bin yang masih nampak mentah banget, tapi bukan green bean ya, tapi masih di area kuning, bukan semu kecoklatan. Jadi bener-bener yang mencelit banget. Kita cobalah sambil kita bahas si Nano Cala ini. Sebentar, saya ada siapa tuh yang nangis? Sanun. Sambil kita tuang, kita akan saya cicipin segini dulu, lalu kita akan mengambil binnya. Kita akan ngambil binnya. Dia bilang specialty kan. Sorry ya, saya mesti membongkar karena harganya ini mahal banget. Kita akan cicipin dulu. Aromanya masih aroma bau mentah buat saya di cold brew. Ada bau green bean ketika dijemur. Kalian pasti pernah merasakan itu. Kita cobain. Ini cold brew 11 jam. Aroma mentahnya kental banget. Saya nggak suka. Lalu kita bongkar bicara tentang si specialty coffee ya. Kayaknya ini siapa namanya, si smoking barrel ini untuk Nano Cala dia nggak sortir secara maksimal. Lalu digilingnya juga di roastingnya juga nggak maksimal, masih banyak. Lihat deh roastingannya ini, kalau dia roastingannya di area yang super light to medium aja, aduh pasti enak banget. Lihat deh, banyak bin-bin yang mencelit. Untuk kategori craft roastery buat saya ini nggak masuk akal. Banyak bin yang cacat untuk harga 160.000. Kelemahannya itu kadang kita mendapatkan kualitas kopi yang bukan rare kopi yang langka, kopi yang memang diproduksi dengan sedemikian rupa, tapi di treatment ketika sampai ke tangan roaster, di treatmentnya nggak maksimal, nggak disortir ulang karena mungkin nggak mau rugi kali ya. Udah beli mahal juga green bean-nya, jadi dilanjutin gitu aja tanpa di roasting ulang.
tanpa disortir ulang. Lalu roastingannya juga kayak gak maksimal buat saya. Banyak, lihat ya, gradasinya lumayan. Bin-bin yang cacatnya lumayan. Kalau sekali sendok itu banyak banget dan masih belang bonteng. Ini buat saya ini sangat kurang oke. Buat saya ya. Saya bukan, sekali lagi, saya bukan cube grader, teman-teman. Saya cuman ngopi doang. Jadi, dan saya pengopi yang bawel. Untuk mendapatkan kualitas dengan harga segini harusnya saya mendapatkan kualitas yang segimana banget. Ternyata nggak segitunya ya. Jadi kayaknya untuk smoking barrel saya akan berhenti dulu sampai di Nano Cala. Aroma bau mentahnya buat saya masih berasa. Seharusnya ini enak banget si kopinya, karena basic di light roasting aja dia udah menunjukkan rasa yang lumayan. Cuman saya nggak nyaman ketika diseruput ada bau green bean-nya, teman-teman. Oke lah, ini terakhir saya beli green dari smoking barrel. Tadinya saya mau mengeksplor seru-seru dengan si smoking barrel ini, tapi udah cukup. Kayaknya saya udahan dulu dengan si smoking barrel. Kita akan balik lagi, saya akan balik lagi ke roastery lama, si Quintinos dan si yang murahnya Workas. Mungkin saya harus nyoba single origin yang dari impornya si Oten. Saya nanti akan coba ya. Kurang sayang ya udahlah. Tapi ini sudut pandang saya sebagai pengopi, mungkin dari sisi roaster atau sisi cube grader atau sisi cupper atau sisi orang-orang yang berkecimpung sangat intens banget, ketika sekali mencium bisa mendeteksi ini ada rasa bunga bangke, bunga mawar, bunga desa, bunga kampung, dan bunga-bunga lainnya. Mungkin untuk buah kesemok, buah kecapi, buah duku, buah mangga, buah kedondong, buah semangka, dan buah-buahan lainnya. Mungkin saya kurang paham soal sensori yang super tajam, setajam silet, tapi as a konsumen buat saya ini enggak. Tapi kalau kalian mau coba ya silahkan. Kalau penasaran, ini saya akan kasih ke teman-teman ala-ala suka-suka yang udah pengen nyobain. 160.000, 250 gram. Sayang ya, kurang maksimal. Oke, cukup sampai di sini. Ini buat seharian lah, oke lah. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.